Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Bahri. NIM saya 220601110027. Saya dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas untuk membuat video. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang budaya politik dan budaya demokrasi. Jadi budaya politik merupakan karakter, nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat dalam kehidupan bernegara, politik pemerintahan, hukum, dan administrasi negara. Terus tipe-tipe budaya politik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada parokial, yang kedua ada kaula atau subjek, yang ketiga ada partisipan. Yang pertama parokial. Parokial ialah budaya yang masyarakatnya masih memiliki kesadaran yang sangat rendah terkait partisipasi politik. Yang kedua ada kaula atau subjek. Nah, budaya ini ialah budaya yang masyarakatnya lebih condong maju ke bidang sosial maupun ekonomi. Namun budaya ini masih bersifat pasif. Yang ketiga ialah partisipan. Partisipan ialah budaya yang masyarakatnya memiliki antusias yang sangat tinggi, memiliki kesadaran yang sangat tinggi terkait politik, sehingga selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan proses politik. Terus selanjutnya ada konsep budaya. Konsep budaya politik dilihat dari cara pandang masyarakat. Bagian dari politik ini ada nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah budaya demokrasi. Budaya demokrasi adalah pola pikir dan sikap warga masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan juga persaudaraan antar manusia dengan bekerja sama, gotong royong, toleransi, kepercayaan, dan saling percaya dan kompromi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jika digabung, demos dan kratos adalah kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Demokrasi sendiri memiliki makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi negara dan masyarakat. Sedangkan hakikat demokrasi adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk membuat dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan bersama. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejarah munculnya demokrasi di Indonesia berawal dari abad ke-20. Pada saat itu Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda. Hal tersebut menyebabkan masuknya budaya pemikiran demokrasi modern dari bangsa barat ke Indonesia. Nah, terdapat 4 periode perkembangan demokrasi di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada demokrasi parlementer, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang keempat demokrasi reformasi. Selanjutnya adalah demokrasi dalam sistem NKRI. Demokrasi adalah prinsip utama dalam sistem politik NKRI. Demokrasi dalam sistem NKRI dibagi menjadi 6. Yang pertama pemilihan umum, yang kedua sistem partai politik, yang ketiga parlemen, yang keempat sistem pemilu, yang kelima kebebasan pers, dan yang keenam kebebasan pers dan hak asasi manusia. Yang pertama adalah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan rahasia dalam pemilihan umum yang diadakan secara berskala. Yang kedua ada sistem partai politik. Indonesia memiliki sistem multipartai yang memungkinkan warga negara
untuk memilih partai politik yang mewakili pandangan mereka dalam pemilihan umum. Yang ketiga ada parlemen. Indonesia memiliki sistem parlementer di mana rakyat memilih anggota parlemen, DPR dan DPD melalui pemilihan umum. Parlemen memegang peran penting dalam proses pengambilan keputusan dari pembentukan undang-undang di Indonesia. Selanjutnya adalah sistem pemilu. Indonesia memiliki sistem pemilu yang terus diperbarui untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan pemilu. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara transparan, adil, dan jujur. Selanjutnya, terakhir adalah kebebasan pers dan hak asasi manusia. Indonesia menjamin kebebasan pers dan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan memiliki lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memantau dan melindungi hak-hak tersebut. Selanjutnya ada konsep budaya demokrasi. Konsep budaya demokrasi merujuk pada nilai-nilai, norma dan praktik yang mendorong dan memperkenalkan partisipasi aktif, transparansi, inklusivitas, dan pengambilan keputusan yang responsif dalam suatu masyarakat yang demokratis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.